Jadi kalau untuk hal seperti itu nggak dijelaskan di Alkitab, Bu Nura. Tapi kenapa ada? Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayah dan ayah. Pertanyaan saya. Aku belum bersuami. Sebentar. Dicari dulu. Maria, terus anaknya sulung lalu dibaringkan karena ia tidak tempat penginapan di daerah itu. Malas aku. Ngapain malas? Jadi begini. Gimana? Jadi begini. Adik keluar makan. Kan duluan. Bahasa Indonesia nih ya. Hidupin lampu lah. Indonesia. Ingat semuanya tidak ulang. Lampu dimatikan dulu. Pamak tema colo lampui. Pamak te colo lampui. Asauna pola gok membayar, menggarar. Jadi begini, Itok Budiman, Itokku ya. Kalau di dalam Islam, Allah itu akan menunjukkan keadilannya. Seperti apa? Contoh, ada seorang ibu melahirkan anaknya, maaf kata, ada dalam kekurangan, kecacatan fisik, kecacatan mental. Pasti sedih itu. Dia pengen anaknya itu sempurna, pengen dia tuh merasakan anaknya itu yang namanya menikah, mengecap yang namanya pendidikan sekolah, bermain bersama anak-anak bagaimana selayaknya anak normal. Terus bagaimana dengan anak yang seperti itu? Belum sampai 20 tahun, akhirnya dia meninggal. Otomatis kita hari gantengnya akan ganteng seperti pangeran di surga kelak nanti. Terus bagaimana ketika dia mulai dari kecil sampai besar, dia menikah, dia tidak bisa mengecap yang namanya rumah mewah, makanan yang enak. Nah, selagi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah, dia akan mendapatkan itu di surga. Jadi, kenikmatan yang diberi oleh Allah kepada makhluknya, kenikmatan yang dijanjikan kepada makhluknya siapa saja, kalau dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah ridho kepadanya, Allah memberi rahmat kepadanya, dia masuk jannah Allah. Kenikmatan itu yang dia akan dapat. Jadi jangan berpikir kenikmatan itu hanya seks saja. Kita di dunia aja, yang namanya liburan, kita nikmati liburan kita, makanan kita nikmati. Ketika kita lagi istirahat, bersenda gurau dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri kita nikmati juga. Jadi kenikmatan itu yang di surga, selalu yang difikirkan umat Kristen ini adalah kenikmatan seksualitas. Tapi dia lupa, apakah ketika kamu sakit, kamu menikmati yang namanya makanan? Sabar, saya baru ngomong. Ketika kamu sakit, apakah kamu... Seksualitas itu loh, ada datanya itu. Lanjut. Janganlah potong. Ya. Lanjut. Yang pasti kami tidak menikmati perang naga, wanita-wanita pesundal, tidak akan kami nikmati. Kawin mengawin dengan anak domba, nggak akan kami nikmati. Ya. Kenikmatan yang kami dapat itu bukan hanya kenikmatan seksualitas. Berkumpul bersama anak, istri, suami kita, itu adalah suatu kenikmatan. Buah-buahan semua yang nanti Allah berikan yang ada di surga adalah suatu kenikmatan. Jadi kenapa umat Kristen selalu berpikir kenikmatan di surga adalah memecahkan perawan? Saya bingung. Apakah kalian di dunia waktu mencari pasangan kalian tuh tidak mencari yang... Gak usah ketawa dulu, Budi. Enggak. Iya. Ada datanya memecahkan perawan. Kamu itu berlebihan loh. Aduh, kacau kita ini udah. Loh, ada datanya itu di kan Alkitab. tuduhan kalian kan? Itu kan tuduhan kalian kan? Enggak, kamu bilang tadi. Kan tuduhan kalian kan begitu. Saya nggak tahu kalau aku. Kan tuduhan kalau kalian kan begitu. Kalau yang begitu silakan. Kalian mempercayai. Sabar dulu. Saya kenapa kalau ngomong langsung ada yang motong ya? Gitu loh. Kalau ada yang mau motong, kalian aja yang bicara. Kami Lagian Pak Budiman jangan sambil ngecas Pak, ngedengung nggak enak di YouTube. Kalau ngedengung itu di YouTube nggak enak loh kedengarannya. Coba jangan sambil ngecas. Oke. Makanya kalau orang bicara di mute, itulah namanya ada adab, tata krama, gitu loh. Ya. Jadi kalau kalian bilang buktikan surga banyak kok, banyak di Al-Quran yang memberitahukan bagaimana kenikmatan surga di Islam. Kalau kutanya apa kenikmatan surga di Kristen?
Beribadah. Kita hidup seperti roh, bersuka cita memuji Tuhan. Capek. Seperti roh, hanya bersuka cita. Loh, terus kalian dituntut setia sama suami, setia sama istri, tidak boleh bercerai. Kena bukbak pun kalian bersuka cita, bertopak. Capek. Karena apa? Tuhan memberikan kehidupan di dunia, itu mengingatkan kepada makhluknya untuk selalu menyembah kepada dia. Ketika nanti di surga tidak ada seperti itu lagi. Karena apa? Karena sudah diberikan di dunia, bagaimana penyembahan pengenalan kau kepada Tuhan. Ini di dunia dituntut saling kasih mengasihi, setia sama pasangan sampai mampus. Ketika kita dimampuskan sama pasangan kita harus bertahan, setia. Kan begitu. Nah, sampai di surga tidak saling kenal. Siapa loh? Gua nggak kenal loh. Lucu. Itu makanya kalau di Islam enggak. Makanya kenapa kita harus mencari calon pasangan kita itu yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan syariat. Paling utama adalah apa? Agamanya. Karena dia kelak nanti yang akan membawa kita ke jannah Allah. Ini enggak. Setia sama suami. Sudah habis kena kupak-kupak berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya tidak tahan dengan suami saya. Tapi kita tidak boleh bercerai. Dosa, dimarah sama Tuhan. Sampai di sorga tidak saling kenal. Nah, Pak Budiman buktikan. Apa keadilan bagi Tuhan kamu kepada orang yang cacat? Orang yang fisiknya terbelakang. Waktu dia dilahirkan dia meninggoy. Apa? Coba keadilan Tuhan kamu bagi orang-orang seperti ini apa di sorga? Silakan Pak Budiman. Oke. Ayo tunjukkan keadilan Tuhan kamu ya. Bagi orang yang cacat fisik, cacat mental. Ketika berumur 5 tahun dia sudah meninggoy, tidak merasakan kenikmatan dunia. Ada orang yang paling tersusah, paling miskin, tidak bisa merasakan yang namanya makan enak. Makan ayam aja mungkin sekali sebulan, sekali setahun. Nah, keadilan apa yang diberikan Tuhan kamu kepada orang seperti itu? Oke, bercerita dulu ya. Oke. Ya. Oke. Tapi ya apa yang jawaban saya itu sebenarnya pengetahuan saya gitu loh. Kalau mengenai tentang hal seperti itu memang nggak ada dijelaskan dalam Alkitab, nggak ada penjelasan. Karena Alkitab ini memang esensi tinggi gitu loh. Tapi kalau mengenai tentang kamu pertanyakan secara pribadi kayak hal-hal yang esensi seperti itu, ya saya belum tanya Tuhan. Nanti itu belum tanya Tuhan ya. Nah, saya belum komunikasi sama Tuhan ini gitu. Jadi kalau untuk hal seperti itu nggak dijelaskan dalam Alkitab, Bu Nora. Tapi kenapa ada naganya seperti apa perangnya itu? Apa berbentuk naga asli apa? Ya baca aja lah. Ya baca, coba dibaca dong. Aku lagi di kafe ini, jadi Ya minum udah. kopi. Susahnya nanti sampai di rumah dibaca. Nah begini Pak Budiman. Ibarat kita seperti marketing, kita menjual barang, menjual produk. Gak mungkin dong produk itu gak kita kasih tahu kelebihannya. Bagaimana mungkin? Saya mau beriman kepada agama Kristen, tapi sementara bagaimana kenikmatan keadilan dari Tuhan kepada makhluknya itu tidak ada, tidak dikasih tahu. Seperti saya membeli kucing di dalam karung. Apa yang bisa dijanjikan Islam? Oh, Islam aja artinya selamat. Jadi kalau kami masuk Islam, selamat kami. Ya, karena tercatat di dalam Al-Quran. Allah menjanjikan setiap makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah tempatnya surga. Seperti yang dikatakan si Kores. Tidak mungkin di dalam lemari kau mengumpulkan pakaian bersih dengan pakaian kotor. Kau cuci dulu. Kau jemur, kau bilas, kau jemur, baru kau setrika, kau masukkan ke dalam lemari. Seperti itu juga, setiap perbuatanmu di dunia akan kamu terima konsekuensinya nanti di akhirat. Terus apa bedanya saya dengan orang kafir? Atau juga kalau di laundry di neraka? Beda dong. Karena di dalam Islam yang namanya neraka ada tingkatan. Bagi orang kafir, bagi orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, Allah mengancam dan menjanjikan mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Itu kekal.
abadi. Tidak akan ada pengampunan bagi mereka yang menyekutukan Allah. Allah janjikan itu. Saya tidak suka si Kristo naik. Dia penghujat. Allah janjikan itu. Jadi bagi umat muslim, iya. Kau dibersihkan dulu. Karena perbuatan kamu waktu kamu di dunia. Setelah itu kau diambil dan dimasukkan Allah ke jannah Allah. Nah, kalau Kristen, bagaimana? Apa yang dijanjikan Kristen bagi makhluknya kalau beriman percaya kepada Yesus? Katanya Kalau surga. Kristen- Surganya seperti apa surga di Kristen? Maksudnya yang surga itu bentuknya apa gimana? Tempatnya? Bukan tempatnya, Bang Budi. Apa yang dijanjikan surga di Kristen bagi orang-orang yang tidak pernah mendapati kesenangan waktu di dunia? Kesenangan dalam berpakaian, kesenangan dalam makan, kesenangan dalam ketika dia memilih pasangan. Apa yang dijanjikan? Nggak ada penjelasan di sana kalau mengenai tentang hal itu. Kalau Di muslim Alkitab nggak ada dapat penjelasan. dari cantik di surga. Siapa yang bicara ini? Tahu, saya sudah bilang, kalau Kristen masuk, kenapa ya tidak ada adab gitu loh? Nggak tahu, tanya sama Tolong punya yang nggak punya adab. moderator di bawah, kalau menaikkan orang hanya untuk ribut-ribut, lebih bagus nggak usah. Lebih baik kita berdiskusi sama 1-2 orang tapi santun. Itu loh. Makanya saya bilang sama Pak Budi. Pak Budi bagaimana mengasih tahukan kepada anak. Nah, kita kalau percaya sama Yesus, nanti di surga kita dapat ini, kita begini. Nggak bisa, karena di surga nanti Pak Budi tidak saling kenal dengan anak dan istri. Nggak ada saling kenal. Kalian tetap hidup bersukacita dalam roh. Tidak ada saling kenal. Itu loh. Iya kan? Kau tunjukkan datanya kalau kau berkumpul dengan anak istrimu. Mana datanya? Oh, nggak ada. Itu si Christian bilang ada. Nggak tahu itu dia aja yang mungkin itu. Tanya sama dia. Kita bilang Ah. ini namanya ngawur kan. Enggak, kau kalau bisa jawab pertanyaan saya, jawab. Ya, tunggu Tunjukkan saya. datanya kalau di surga nanti kau dengan anak istrimu juga berkumpul. Yesus sudah bilang, orang di surga itu tidak ada namanya kawin dan mengawinkan. Saya tidak bilang kawin mengawin. Kau kumpul dengan anakmu. Emang kau mau kawin dengan anakmu? Yang saya bilang, kau punya 5 anak di dunia. Kau urus baik-baik. Sampai dia besar, meninggoy. Di surga nanti kau berkumpul dengan anak-anakmu. Lucu pula kawin mengawin. Emang kau mau kawin dengan anakmu? Inilah otak kalian kan? Ketika dikatakan berkumpul, otak kalian hanya kawin mengawin. Berkumpul bersama keluarga pasti ada anak-anak. Kawin mengawin dengan anakmu. Mungkin udah biasa kau kawin dengan anakmu. Lucu. Saya minta data. Di mana datanya kau akan berkumpul dengan keluargamu. Karena apa? Karena waktu di dunia, kalian kan tidak diperbolehkan bercerai. Walaupun istrimu selingkuh, walaupun kau selalu pupak istrimu, kau tidak kasih belanja istrimu, kau hanya duduk di lapo tua pagi, siang, malam. Pulang kau sudah mabuk, berjudi kau. Istrimu lagi pergi ke sawah, cari duit. Tidak boleh bercerai. Nah, ketika nanti sampai di surga, apakah kau berkumpul sama anak istrimu? Itunya ku bilang. Lucu pula kau. Silakan Pak Budi. Nanti kalau Wahyu 19 kawin. Ya itu kan ajarannya, tapi secara praktek kan semua itu udah dilanggar gitu loh. Mana Kristen juga udah banyak yang cerai kok. Nah itu Pak Budi, karena Pak Budi salah satu pelaku perceraian, betul nggak? Iya kan Pak Budi? Pak Budi kan Bukan salah sekarang satu duda kan? perceraian. Duda kan? Kok bisa kamu tahu kalau saya duda? Kan dulu kan kita udah berdiskusi. Kau udah berapa tahun duda? Kutanya sama Pak Budi, kalau Pak Budi duda, kenapa nggak nikah lagi? Tidak mau. Terus Pak Budi, maaf katakan punya hasrat. Di mana mau dilampiaskan hasratnya? Kata Pak Budi, pergi keluar. Betul kan? Nggak ada bohong kamu, ngarang kamu itu. Kau yang bilang Pak Budi bayar 1 juta perempuannya. Kamu Tawa, jangan kan? kamu buka apa di sini kamu itu kan jadi buka-buka ini kamu Nah, itu di Pak Budi sini. kan kau yang ngomong di koma juga. Ya kan itu hanya pembicaraan. Kalau faktanya kan belum pernah kamu lihat. Jadi masuk Loh, aktif. faktanya memang belum kulihat, tapi mulut dan lidahmu lah yang mengaku itu Pak Budi. Kau bilang paling mahal 1 juta. Dia perawan, tidak perawan tapi masih sempit. Kan itu katamu.
Yang lain bicarakan lah. Kamu ada aja. Apa ini? Bahas apa Iya. ini? Makanya saya bilang, Pak Budi, bukan saya mau buka aibmu, tapi karena dirimu sendiri yang cerita waktu itu ya. Begini, makanya saya bilang, laki-laki, jangan kalian munafik. Sok-sok katanya, oh kami Nora, tidak ada kayak kalian, otak selangkangan, begini, begono. Tapi nggak sadar diri, di dalam Bible kalian, perjanjian lama pun menceritakan tentang selangkangan. Di mana itu ada selangkangan Banyak, persundalan. Ada 2 orang putri, dia menggauli bapaknya. Oh, itu kan karena pada saat itu memang orang itu peristiwa Sodom dan Gomora. Tetapi kalau kalian cari di Al-Quran kami, ada nggak tentang persundalan? Nggak ada. Nggak ada persundalan. Di sana Kalau nggak terjadi jama-jama, ada keperawanannya dipegang-pegang. Mana ada di Al-Quran kayak gitu, Pak Budi? Ntar dulu, kalau Sodom dan Gomora itu memang ada. Tapi Memang itu betul karena Pak Budi. Kita tanya dulu sama kau Pak Budi. karena manusia udah nggak ada lagi. Sodom dan Gomora itu kan kaumnya si Lot kan? Ya betul. Dimusnahkan sama Tuhan gara-gara perjinahan kebejatannya kan? Ya kan? Ya, yang jelas Karena pelaku seks yang menyimpang kan? Nah, sekarang ketika di Bible kamu Kejadian 19 juga menuliskan bahwa 2 putrinya menggauli si Lot, kenapa Tuhan tidak memberikan suatu hukuman? Itu yang saya bingung. Coba Pak Budi baca cerita tentang si Lot. Ini ya, saya tunjukkan ya. Kita coba baca ya. Ini yang lucu saya rasa. Kenapa lucu? Sebentar, saya buka nih. Kejadian 19. Kita coba simak baik-baik apanya, ceritanya. Nah nih. Itu kan karena meneruskan keturunan, memang benar ada itu. Sebentar dulu. Di nomor berapa tuh? Lupa saya. Yang jelasnya itu karena untuk meneruskan keturunan. Nah ini, karena pergilah Lot dan tinggal di Zoar, makan suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayah. Pertanyaan saya, ketika diberi pada saat itu. Nah, sekarang kau dulu Pak Budi. Gak mungkin kau nggak pernah minum tua kan? Gak mungkin kau nggak pernah minum tua kan? Butuh berapa botol atau berapa gelas lah kau minum tua biar mabuk kau? Kalau tua saya nggak pernah minum tua, tapi kalau bir pernah. Nah, butuh berapa botol kau harus mabuk? Coba. Tergantung fisik juga, nggak tentu Iya, juga. butuh berapa botol? Cukup 1 botol, tidak kan? Terus Ya tidak kan? Jawab dulu. ya terus lah udah. Ya tidak kan? Jawab dulu. Jangan ketawa, ini kita serius. Ayo kita Ya aku juga serius ini. butuh berapa botol untuk biar mabuk? Ya taruhlah dulu 5 apa 4 gitu. Sebentar, Mancau, sebentar. Kalau Tuhan Nias gas botol udah tumbang. Nah, itu kan nias, ini emang nias. Kalau anggur beda, Bang. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kau minum Pak Budi, kau dikasih minum sama putrimu, secara logika, apa nggak berpikir kau untuk mau mabuk? Loh, untuk zaman sekarang ya. Loh, Jangankan- kalau zaman dulu, Zaman dulu makanya tadi aku bilang itu memang pada saat itu kan itu kita ambil, kamu harus paham dulu intinya meneruskan keturunan. Karena pada saat itu nggak ada sekarang pilihan. ayahnya tahu nggak? Ayahnya tahu nggak kalau mereka tuh mau meniduri ayahnya? Ya, saya nggak tahu, kalau pasti ayahnya tahu gitu. Tapi kalau Terus udah ayahnya dibawa tahu, alam- berarti ayahnya sengaja minum anggur, gitu? Ya, ya pasti tahu lah. Tapi udah dibawa dengan secara normal gitu lah. Udah dibawa ke secara normal. Jadi Tapi- ayahnya tahu tapi- gitu ya? Ya berarti ayahnya tahu kalau ayahnya mau digauli sama putrinya. Intinya itu meneruskan keturunan. Jangan kau ini yang ininya. Intinya kita Betul, ambil, ini kan mau menerus, iya, yang punya kita rencana ambil- mau meneruskan, yang punya rencana kita mau ambil meneruskan positifnya keturunan, gitu loh. yang punya rencana meneruskan keturunan, 2 putrinya kan? Ya betul. Nah, sekarang waktu ayahnya dicekoki dengan anggur, apakah ayahnya tahu kalau dia dibuat mabuk untuk digauli oleh putrinya? Ya, itu mengenai tentang dia sadar atau tidak, nggak ada penjelasan dalam kitab. Mana ada penjelasannya di situ?
Kan nggak ada. Tapi kalau Nah, ini secara logika secara kita logika. Apakah berarti mereka sama-sama mau? memang udah jelas di bawah berarti sama-sama mau. kesadaran standar. Di bawah Berarti kesadaran sama-sama standar gitu. mau. Pak. Yang jelas karena pengaruh alkohol. Kalau kita ambil secara logika ya, udah jelas di bawah Nah. standar apa? Nah, Sadar ini gitu. yang saya bilang kenapa ambigu. Satu ya, di sini dituliskan pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Dia tidak tahu. Pertanyaan saya. Tahu ayahnya. Kalau memang nggak tahu kenapa bisa jadi punya keturunan? Nah itu. Nah ini saya bilang kenapa? Gimana Sebentar, ceritanya? Kau tidur. Apakah tidur langsung tegang itu nyoknya? Itu lah. Kamu kan udah pernah ngalami. Kamu kan udah pernah ngalami. Nggak perlu. Bukan ibaratnya kau lah, orang kau laki-laki kok Pak Budi. Ya sama. Sama Inilah kita kan udah izin keanehan aja. di dalam Bible kalian. Ini maksud saya. Saya Ya nggak bisa. Kalau kita nggak pakai bisa. Terus logika. bagaimana mungkin baru anak perempuannya bisa hamil? Ya buktinya bisa. Itulah makanya itu memang nggak ada penjelasannya. Kalau makanya pertanyaan standar ganda ini. Bukan Nah, standar ganda. Lah Inilah iyalah. pencatatan di dalam Bible yang sebenarnya tidak bisa masuk akal. Terus yang kedua, Lukas menuliskan Lukas tahu dari mana? maksudnya Lukas gimana Lukas? Lukas tahu dari mana kalau Bunda Maria selama hamil tidak pernah digauli oleh Yusuf. Mereka satu kamar, satu rumah selama 9 bulan. Memang Pak Budi tahan sama istrinya satu kamar, tidak ada gitu loh. Kan di situ masih tunangan Bu Nora. Kau ini memang pertanyaanmu. Mereka sudah hidup belum sebagai suami suami istri. Belum tunangan. mereka Itulah kau itu Kenapa memutar-putarkan kalau dulu. mau tunangan, kenapa dia minta cerai? Kalau tunangan, kenapa dia mau minta cerai? Bagaimana mungkin ada orang bertunangan cerai? Setahu saya kalau bertunangan ya putus, pisah, tidak ada perceraian. Yang namanya perceraian itu adalah suami istri. Makanya di dalam Bible itu dituliskan, diam-diam si Yusuf ingin menceraikan istrinya. Lalu datanglah malaikat di dalam mimpi Yusuf. Yusuf, janganlah kau ceraikan Maria, karena sesungguhnya dia telah mengandung. Hei, selama Menceraikan Maria mengandung, Menceraikan Yusuf apa? tidak pernah Meninggalkan? menggaulinya. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yusuf tidak pernah gauli dia? Di situ Yusuf menceraikan apa meninggalkan? Kan meninggalkan. Tertulis, Menceraikan. Ayo kita baca. Gimana? Gimana kita baca? Kita baca? Coba lihat dulu. Pasti meninggalkan, Oke. bukan menceraikan. Karena di situ masih status tunangan. Bentar. Nih. Mari itu dulu ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu juga ia pun pada hari, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah terus beberapa waktu kemudian diberkatilah engkau. Penuh nyanyian pujian. Sebentar ya, kelahiran. Kok kelahiran Yohanes Pembaptis lagi nih? Itulah tadi kan Maria mengaku bahwa dia bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sebentar. Cari dulu. Maria terus anaknya sulung lalu dibaringkan karena ia tidak tempat penginapan di daerah itu dulu ya. Dan sungguh memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa yang telah lahir bagimu dibungkus. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke sekolah. Belum bersuami. Tadi udah kamu baca belum Udah, bersuami. Tunangan. Sebentar, Matius. Sebentar. Aduh. Sebentar. Kemana si Beli? Nggak tahu kemana dari dia. Itu. Jaringan. Itu sembunyi.
Iya. Jaringanku Iya. jaringanku jelek kali. Bersuami. Bersolat ku sih. Oh, lo perkenai. Hmm. Oh, jadi pantas lah. Oh, apa pantas lagi? Oh, mau Aku pergi. tadi dalam Matius lari ke Lukas. Sebentar, Oh. sebentar. Iya. Kelahiran Yesus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup Bertunangan. sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Di sini tadi kamu baca bertunangan. Aduh, gimana? Loh, sekarang begini. Coba ya. Ini baca ya. Nah, Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia Bertunangan, mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka Ya. hidup sebagai suami istri. Matius Ya, benar, 8 sebelum, kan? 18. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungan adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan sudah bangun dari dunia ini berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bertubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pertanyaan saya, dari mana Matius tahu kalau Yusuf dan Maria tidak pernah? ini pertanyaanmu aneh. Orang namanya udah Loh, dari dipakai mana Tuhan. Matius tahu? Itu Emang Maria cerita sama Matius. Aduh. Tahu kau waktu aku mengandung tidak ada lo aku digauli sama Yusuf. Tapi yang jelasnya itu kan pada saat bertunangan kan belum jelaskan pahami yang tertulis tadi dari awal kan. Dia bertunangan sudah Iya, hamil. betul. Nah, terus kenapa kalau orang bertunangan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya? Berarti udah nikah ya? Kan tadi dia hamil itu sebelum menikah. Mananya? Lah betul. Pertanyaan saya. Dicatatkan di sini. Tetapi tidak bertubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Nah, sebelum melahirkan anak laki-laki kan sudah menikah mereka kan? Sebelum Melahirkan udah menikah kan? sampai lahir kan tadi situ sampai lahir mana kan masa nggak kamu baca kok aku aja yang dengar. Ini nomor 18 lah kau Budi. Capek kali juga aku ngomong sama kau. Yang 18 dikatakan. Yang nomor 19 karena Yusuf cemar. Catatkan. Tanya salah sama si Matius kalau begitu kenapa kamu bisa salah? Alah, Ini Matius. pertanyaanmu gini loh. Ini Matius. pertanyaanmu enggak ini. Dari mana kau Pertanyaanmu tahu enggak kalau Maria ini. tidak digauli? Matius. Cocok dulu Tanya sama Matius. Matius sudah. Oh, ternyata dia ngawur. Asal nulis saja katanya. Biar seolah-olah masih perawan gitu loh. Jadi pertanyaanmu di luar data semuanya gitu loh. Loh, begini loh. Yang namanya kitab suci harus bisa diterima oleh akal, Pak Budi. Contoh yang tadi tentang silot. Orang tidur bisa mengeluarkan air mani. Kecuali mimpi basah. Suka-suka mulai. Kalau itu saya nggak bisa jelaskan karena penjelasan itu dari kitab. Jadi kalau kau tanya Dah mandilah kau Pak itu, Budi, mandi kau udah ditunggu kau. nggak ada penjelasan gitu loh. Karena pertanyaan Yang tidak masuk akal. ya udah aku turun dulu ya karena aduh repot. Coba saya selamat malam ya udah malam ya ini sore malam. Saya mau tanya Pak Nur aja deh. Boleh nggak? Boleh. Ya, oke. Lanjut ya. Aku tunggu Saya dulu. saya Firdi asal NTT Mbak. Asal dari NTT. Maksudnya begini, saya sedikit apa ini aja. Mbak ini orang apa Islam ya Mbak? Mbak agama Islam ya? Ya.
Oh, jadi Nora itu mualaf bang. oh iya. Ya masih ada daging babi dalam dirinya. Bagi saya, pandangan saya orang Katolik, lahir dari Katolik, semuanya Katolik. Kalau pandangan saya itu Seles. Kalau pandangan saya lo ya. Oh ya. Iya Seles. Ya. Teman pernah lihat nggak Seles Aqua, terus dia pindah ke Seles Aqua Viva? Ya. Pasti dia akan menjelek-jelekan Aqua deh. Ya, kayak gitu. Itu aja, poinnya itu aja. Sebenarnya poinnya itu aja. Dan kalau orang mau belajar agama sesungguhnya itu nggak pindah imannya sampai pindah-pindah begitu, berarti imannya udah nggak bagus. Itu satu. Yang kedua, belajarlah dengan orang Hindu dan orang Katolik, nggak mau ikuti agama orang lain. Itu satu. Kalau saya orang NTT, saya asli orang NTT, nggak pernah berpendidikan tinggi atau teologi atau semua, saya tidak pernah. Tapi kalau saya ngelihatnya Mbak ini Seles. Tapi nggak apa-apa lah, kita legowo aja karena Mbak cari uangnya lewat. Kalian nggak tahu ya Aksal, saya cari uang untuk apa? Saya cari uang untuk beli sempaknya suksi gondrong saya. Gondrong saya sudah beribu-ribu tahun tidak ganti sempak. Babon, ya, bau kali. Saya bingung. Dia soalnya duduk aja terus di atas. Saya bilang begini, nggak capek kok gondrong sayang. Capek kali kau. Duduk aja, nggak kerja kau. Duduk aja. Orang Gon, sebenarnya begini. Mereka lompat pargoy kayak bahasa-bahasa setan si baraba-raba itu ajaran dari mana? Kau ajarkan seperti itu. Dia bilang tidak. Terus mereka yang dapatnya dari mana? Itu dari Bapak. Bapak siapa? Sesungguhnya Bapak lah yang menjadi iblis. Bapakmu lah yang menjadi iblis. Begitu. Kau katakan sales, nggak nyadar kau. Agama kau tuh agama sales. Agama kau dibawa dari penjajah. Datang, Belanda, menjajah, 3G, glory, gospel, gold. Itulah agama kau, agama penjajah. Jadi jangan, kau malu. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Yesus tidak makan anjing, kau makan anjing. Yesus mengatakan kalian apa? Kalian bani anjing. Itu kata Yesus. Matius 15 nomor 26. Kau juga bani anjing karena kau pernah makan toh. Tidak patut. Kau juga pernah makan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Betul. Itu pernyataan Yesus ya. Saya tidak mau Saya bingung ketika ada orang yang mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Melemparkan. Saya kalau kasih makan kucing saya yang di rumah ini, saya kasih makan bagus-bagus. Ada tempatnya, kasih minum ada tempat. Ini beda. Yesus mengatakan melempar. Jadi kayak ambil makanan, wah gitu, melempar. Kepada siapa? Kepada anjing. Bukan saya yang katakan. Jadi kalau kalian mengatakan, kenapa mulutmu begitu? Apakah Islam seperti itu? Saya dulu di Kristen dikatakan anjing sama Yesus. Saya tidak mau dong, saya dikiaskan dengan binatang. Maaf, di Islam, baginda Rasulullah yang tolong yang baru naik. Yang saya heran, ada ajaran agama yang tidak ada aturan. Ada. Nah itu yang membedakan. Tuh ya, kalau naik jangan kepanasan. Kau mengatakan mualaf itu sales. Menjelekkan agama. Saya kasih tahu yang betul. Di Kristen, tidak ada ajaran jangan kau kawin ya Nora sama bapakmu. Nora jangan kau kawin sama mertuamu. Nora jangan kau kawin sama anakmu. Nora jangan kau suka sesama jenis. Nora jangan. Ada larangan. Lah tunjukkan sama saya. Di Kristen bagaimana? Ada nggak larangan jangan kawin sama emaknya? Larikan kau ke imamat. Imamat kitab siapa? Kitab Musa yang diperuntukkan untuk jemaatnya Yakub. Emang kau jemaat Yakub? Oh kami ini kan pengikut Kristus Nora. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus tidak makan babi, kau makan. Yesus melakukan hukum Taurat, kau pelaku hukum Taurat. Nggak ada. Kau bilang agama sales. Kau tuh yang sales. Menjajah-jajakan Indomie itu loh. Hei nang. Atas muncung kau kayak menunjukkan muncung binatang. Hei nang. Unang usong ni. Aduh lapet.
Kuna langsung ni. Ah, Bijak. ada lapet, niku do. Tengoklah kalau orang Batak kayak gitulah semua bahasanya. Nggak ada sedikit Kenapa toleransi. kau? Jadi kau punya kawan yang baru naik itu bagaimana? Ajaran kasih kalian kan? Saya bingung. Ajaran kasih yang diterapkan Yesus itu betul apa tidak itu? Terus kenapa kau turunkan Tapi dia? beginilah ya. Tadi kan dengar dulu. Yesus mengatakan, jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya betul. Ya, tapi waktu saya baca, waktu Yesus di hadapan Pontius Pilatus, dia ditampar sama salah satu tentara penjaga gerbang. Terus Yesus mengatakan, mengapa engkau menampar aku? Saya pikir Yesus mau kasih pipi berikutnya. Rupanya nggak dikasih juga. Di mana itu? Di mana Yesus ngomong kayak gitu? Oke, nih saya bacakan ya. Sebentar. Saya pikir ketika dia mengajarkan, kalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Nah, Yohanes 18 nomor 23, apa katanya? Terus yang Yesus ngomong itu kenapa kau Tunggu, sebentar. Di Jawab mana? Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ternyata dia ditampar. Saya pikir ketika saya baca di dalam Yohanes 18, dia berikan pipi berikutnya. Dia ngajarkan kepada manusia, kepada orang-orang yang mengikuti dia, jikalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Antara penjaga gerbang, dia mengatakan apa? Mengapakah engkau menampar aku? Saya pikir waktu dia ditampar ketepak. Nih, tampar lagi. Ditampar lagi. Nih, tampar lagi. Saya pikir kayak begitu tarigan. Ternyata tidak tarigan. Di mana Ini itu berarti Yesus ditampar? bohong dong. Bohong Di dong mana itu ajaran Yesus tampar ditampar? menampar. Enggak, tarigan berarti bohong dong ajaran tampar menampar ya. Enggak ada gitu Sekarang ya. tanya kau, di mana Jangan Yesus kau tanya. ditampar? Jawab Ya, dulu. Berarti ajaran Yesus yang ditampar pipi kiri berikan pipi kanan bohong apa enggak? enggak. Enggak. Terus ketika Yesus ditampar kenapa dia enggak kasih pipi berikutnya? Di mana itu Yesus ditampar? Yohanes 18 nomor 23. Baca dulu. Enggak ada itu. Kau bacalah. Enggak ada itu. Oke, saya tunjuk buka di dalam Yohanes 18. Yohanes 18 nomor 23. Kau buka dulu. Kau yang buka. Baik cita kau. Kau nggak mau buka. Kau nggak mau buka. Hei. Kau nggak mau. Kau nggak berani buka. Kalau memang saya berbohong dengan saya punya data, kau buka sendiri dari Biblemu. Kau baca. Apakah Besok. Yesus ditampar? Besok kalau kau lihat Edis TV Lab, masuklah kau biar tahu rata. Edis TV si tainya itu kotoran. Ngapain saya diskusi sama tai? Naiklah kau biar tahu rasa kau nanti. Sampaikan, bilang sama dia, Edis kata Nora udah kau minum racun maut. No. Loh, itu kan perkataan Yesus. Menerima aku sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis. Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Jangan. Sama juga dengan ajaran. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan belum. Agak kita aja lah, begitu. Kau. Ya. Saya bertanya, sudahkah kau beri pipi? Sudahkah Yesus memberi pipi berikutnya? Apakah ajaran Yesus betul? Mengajarkan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi ketika dia ditampar, kenapa dia nggak berikan pipi berikutnya? Jangan tipu-tipu kau sama saya kau. Kau suruh saya di room kotoran. Saya tidak menerima kotoran. Tidak nafsu saya mau diskusi sama Edis. Ngapain diskusi sama orang yang kabur ke luar negeri? Kalau berani dia, H2H, offline. Tidak berani dia, karena otaknya tidak ada. Dia tidak pakai cangcut. Itu. Iya. Halo. Shalom.